Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mas Ayu Anastasia dengan NIM 11118202527 dari kelas pilihan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai kompleks analysis data sekunder, yaitu data survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2017. Untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah Manajemen dan Analisis Data Epidemiologi dengan dosen pengampu Ibu Farida Kumalasari SKM MKM. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan variabel dan definisi operasional dari variabel yang kita pilih itu. Berikut beberapa variabel yang digunakan pada uji kali ini. Yang pertama ada bobot, yaitu sample weight, di mana definisi operasionalnya itu nilai bobot responden wanita dengan dataset P005, yang mana variabel ini nantinya akan kita gunakan untuk uji normalisasi. Nah, kemudian ada juga variabel alat atau cara kontrasepsi yang digunakan, yang mana definisi operasionalnya itu jenis alat atau cara kontrasepsi yang digunakan sekarang, yang mana datasetnya itu dengan kode V312. Hasil ukurnya sebagai berikut, dan cara ukurnya itu ada di kuesioner SDKI Wanita Usia Subur nomor 304. Berikut variabel-variabel yang digunakan. Ini juga. Nah, sebelum kita lanjut ke uji univariat, langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan normalisasi dan juga persiapan uji pembobotan. Langsung saja kita buka SPSS-nya, dataset-nya. Untuk uji normalisasi, kita klik transform, kemudian compute variable. Di target variable ketik bobot normal, type-nya bobot normal, lalu continue, lalu masukkan variabel P005 itu ke numeric expression, lalu dibagi dengan 1 juta. Lalu klik OK. Nah, setelah itu, nanti di paling bawah akan muncul variabel baru, nih, yaitu bobot normal. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan prepare for analysis, yaitu persiapan untuk analisis pembobotan dengan klik analyze, kemudian contact sample, lalu prepare for analysis, pilih yang create a plain file, lalu klik browse, ketik di sini bobot latihan. Save, lalu next. Untuk strata, kita masukkan variabel V024, yaitu provinsi. Untuk cluster, itu kita masukin variabel V021, yaitu primary sampling unit. Nah, untuk sample weight, kita masukkan variabel yang baru kita buat tadi, yaitu bobot normal. Masukin ke sini, lalu next lagi, dan finish. Ini sudah. Baik, selanjutnya kita baru masuk ke uji univariat. Caranya dengan klik analyze, kemudian complex sample. Untuk yang pertama kita akan uji frequencies, klik frequencies. Lalu di sini sudah muncul tadi file yang kita buat. Continue. Untuk uji kali ini saya akan menguji frekuensi penggunaan internet di nomor dataset V171B. Ini bawa ke frekuensi tables, statistik, lalu centang population size,
centang table percent, centang standar error, dan centang confidence interval. Klik continue, lalu oke. Bagaimana interpretasinya? Berikut tabel output dari uji frekuensi, uji univariat frekuensi. Maka dari hasil ujian dilakukan, menunjukkan bahwa paling banyak responden itu tidak sama sekali menggunakan internet, yaitu sebesar 72,38%. Selanjutnya kita akan uji deskriptif, masih di univariat, klik analyze, complex sample, deskriptif, continue. Di sini saya akan uji variabel jumlah anak yang pernah dilahirkan, itu dengan kode V201. V201. Nih, total children ever born. Kita bawa ke sini, measures. Klik statistik, centang mean, centang sum, centang standard error, dan centang confidence interval, lalu continue, dan oke. Lalu, dari hasil output uji tadi, maka menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh responden yaitu sebanyak 3,11 anak atau sekitar 3 anak. Selanjutnya, kita akan melakukan uji bivariat dengan klik analyze, kemudian complex sample, pilih cross steps. Lalu klik continue. Rows ini untuk variabel independen dan column ini untuk variabel dependen. Nah, pada uji kali ini, variabel independen yang saya pilih yaitu variabel metode kontrasepsi yang sekarang digunakan, dan untuk variabel dependennya itu kelahiran pada 5 tahun terakhir. Untuk metode kontrasepsi itu di V312, V312. Nih, kalian untuk variabel dependennya di V208. Lalu klik statistik, centang population size, centang row percent, standard error, dan test of independence of rows and columns. Klik continue, klik OK. Lalu bagaimana interpretasinya? Dari output tabel test of independence, kita bisa mengetahui nilai chi-square dan nilai signifikansinya. Dari hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang mana dengan demikian terdapat hubungan antara penggunaan metode kontrasepsi yang sekarang digunakan dengan kelahiran dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi linear dengan klik analyze, lalu complex sample, lalu klik general linear model. Continue. Nah, di sini ada dependent variable, factors, dan covariate. Untuk dependent variable ini, variabelnya harus berbentuk kuantitatif, untuk faktorsnya ini kategorik, dan covariates-nya ini berbentuk kuantitatif. Untuk dependent variable, saya memilih waktu mens terakhir dengan kode V226. V226.
Untuk faktorsnya itu penggunaan kontrasepsi yang sekarang, itu V312, 312, V312. Dan untuk kovariatnya itu usia yang dalam bentuk tahun, yang bukan kategori. Itu di V012. Lalu langsung oke. Bagaimana interpretasinya? Dari dari output uji, kita mendapatkan model summary itu ada R square, yang mana R square ini menunjukkan nilai R square sebesar 0,047, yang berarti bahwa model regresi ini mampu menjelaskan pengaruh usia responden dan alat kontrasepsi yang digunakan sekarang terhadap waktu menstruasi terakhir, yaitu sebesar 4,7%, dan sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, dari hasil ini juga diperoleh nilai signifikansinya itu 0,000, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia responden dan alat kontrasepsi yang digunakan sekarang dengan waktu menstruasi terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi logistik dengan klik analyze. Sebentar. Analyze. Lalu compare sampel lagi, lalu pilih logistic regression. Continue. Untuk dependent variabelnya, di sini saya pilih penggunaan kontrasepsi yang sekarang, V312. Untuk independen itu penggunaan internet, V171A, V171A, dan pendidikan, V106. Lalu klik statistik, centang pseudo R square, confidence interval, estimate, lalu continue, lalu oke. Bagaimana interpretasinya? Ini output dari hasil uji tadi, yang mana di pseudo R square ini ada nilai McFadden. Nilai McFadden pada pseudo R square sebesar 0,027, yang berarti bahwa variabel independen, yaitu penggunaan internet dan pendidikan, mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan sekarang, sebesar 2,7%. Dan sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dari uji ini juga kita memperoleh nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara penggunaan internet dan pendidikan dengan metode kontrasepsi yang digunakan sekarang. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.